Kemudian Bapak Ibu sekalian, makanya ketika kita bicara pendataan ini saya sampaikan bukan untuk mengangkat dia menjadi ASN. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit cuplikan video lagi dari Bapak Abbas Subagya yang ini bisa membuat teman-teman kita tenaga honorer bisa saja kecewa karena dari pernyataan beliau ini menegaskan bahwa pendataan tenaga honorer itu bukan untuk pengangkatan ya, tetapi hanya untuk pendataan. Padahal effort, usaha, dan tenaga yang dikeluarkan oleh teman-teman kita tenaga honorer selama 1 minggu terakhir ini sangat luar biasa. Ada yang begadang, ada yang sampai subuh mengutak-atik berkas, ada yang sampai pagi mencari berkasnya begadang. Tapi dengan adanya pernyataan seperti ini tentu sangat mengecewakan ya teman-teman. Tapi kita berharap bahwa semoga kedepannya akan ada kebijakan setelah pendataan ini yang bisa menggembirakan teman-teman kita tenaga honorer. Oke teman-teman, silakan simak penjelasan dari Bapak Abbas Subagya ini sebagai perwakilan Menpan RB berikut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, makanya ketika kita bicara pendataan ini saya sampaikan bukan untuk mengangkat dia menjadi ASN. Ya. Bukan untuk mengangkat menjadi pegawai ASN. Tapi pendataan ini sebagai bahan kita untuk melakukan pemetaan. Sehingga kebijakan apa sih yang harus kita lakukan. Karena kita kan nggak pernah tahu tuh yang angkatnya siapa. Harusnya kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kan gitu ya. Ya, lagunya siapa tuh Pak Sim? Roma Irama ya? Apa? Bukan. Ya. Jadi kita ingin mengetahui nih jumlah keseluruhan di pusat di daerah itu berapa sih? Gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, pemetaan ini tadi akan kita buat nih. Oh ternyata setelah kita petakan, oh sebagian bisa outsourcing loh, sebagian dia bisa ini loh, sebagian bisa ini loh, dan sebagainya. Atau bisa saja prosentase, nanti yang kita ambil untuk penerimaan ini sekian persen dari sini, kan bisa Pak. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa Pak. Dan Bapak Ibu sekalian sekarang hati-hati, di beberapa daerah sudah muncul nih, orang yang nggak pernah bekerja, tapi seolah-olah sudah bekerja. Saya sudah dapat masukan. Nah itu Bapak Ibu harus kawal betul demi keadilan. Ya. Jadi jangan sampai terjadi, Pak Hasim nih ngalamin dulu teman-teman yang kop-kop surat yang lama dicariin ya. Ya, orang yang udah pensiun dimintain tanda tangan. Bahkan ada yang orangnya sudah meninggal dimintain tanda tangan. Dia izin di depan batu nisannya kan gitu ya. Ini jangan sampai terjadi lagi nih Bapak Ibu sekalian. Tolong betul-betul ya data ini nanti dilakukan ya dengan data yang sesungguhnya. Ya, jangan sampai merugikan pihak-pihak lain yang sudah dia bekerja sungguh-sungguh di situ. Ya, di situ. Nanti saya akan jelaskan satu-satu nih ya. Kenapa kita menuliskan ini? Itu yang paling penting. Pertimbangannya juga banyak. Kita pernah diskusi juga, ya. Saya bilang diskusi, ada usulan Pak Abba yang 5 tahun bekerja. Berarti kalau 5 tahun bekerja, setelah 2018 dia nggak akan masuk. Dan pikirannya Pak Hasim, kalau kita batasi 5 tahun, seolah-olah yang 5 tahun inilah yang akan diangkat. Akan rame lagi pasti. Ya, jadi kita betul-betul mempertimbangkan hal ini. Jadi ini bukan untuk mengangkat, tapi memetakan dulu seberapa besar potensinya, jumlahnya berapa. Yang pertama, itu yang berstatus tenaga honorer K2, THK2. THK2 itu yang mana? Kalau di data BKN itu ada yang jumlahnya 410.000. Ya, dan dia masih bekerja sampai saat ini, itu masuk kategori THK2. Ya. Jadi yang masih bekerja tapi datanya ada di BKN. Dia masih bekerja, usianya masih cukup dan sebagainya lah.
Tapi tidak lagi 410.000 sesungguhnya, karena sebagian sudah ada yang jadi P3K, ada yang sudah jadi PNS, ada yang sudah meninggal dunia dan sebagainya. Ya. Nah, jadi di sini ya. Nah, kemudian ini yang kedua ini disebutkan mendapatkan honor mekanisme pembayaran langsung dari APBN atau dari APBD. Ya. Dan bukan mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Gitu ya. Jadi artinya kalau dia oleh pihak ketiga sesungguhnya boleh, cuman yang individu ini masih berdebat. Ya. Nanti saya akan jelaskan di belakang hasil kami diskusi dengan BKN. Ya, jadi artinya kalau dia oleh pihak ketiga nggak masalah. Pak Hasim ngadain orang-orang tapi melalui pihak ketiga orang-orangnya banyak di situ, itu nggak masalah Pak, itu lanjutkan. Dan tidak perlu didata juga boleh. Tapi kalau dia ikut kompetisi boleh? Ya boleh. Boleh Pak. Tapi dia aman deh kalau dia di pihak ketiga tidak harus P3K. Ya, misalnya tenaga pengamanan, Bapak ke perusahaan A gitu ya, itu boleh, nggak ada masalah. Atau tenaga kebersihan itu. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, kalau dia oleh pihak ketiga, si pegawainya itu, yang digunakan itu bukan pegawainya, bukan orangnya, tapi jasanya. Sehingga kalau Bapak Ibu merekrut orang-orang seperti itu, jangan dikasih seragam Pemda. Jangan dikasih logo Pemda, kasih logo perusahaannya supaya dia tidak merasa bagian dari Pemda. Kalau perlu di sini PT apa gitu ya, sebutkan Pak. Kalau sekarang kan, ya, kalau sekarang kan masih pakai baju instansi yang bersangkutan. Padahal jadi dia merasa di situ Pak haknya, ya. Dan bahkan katanya di daerah itu orang nggak digaji juga asal dikasih seragam seneng, ya. Nah. Itu nggak boleh lagi nanti seperti itu, ya. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kalau kita pakai yang diangkat oleh PPK, sedikit Pak data kita kasihan. Makanya silakan nanti kan akan terseleksi nih Pak, mana sih unit kerja yang layak gitu. Ya, yang memang dia betul-betul bekerja, ini kita juga sudah pertimbangkan. Tadinya oleh PYB, ternyata banyak juga yang tidak oleh PYB. Nanti akan rame lagi Pak. Yang penting kan ini prinsipnya tadi bukan untuk ngangkat, tapi untuk pemetaan. Makanya kita gunakan itu unit kerja Pak Hasim dan teman-teman semua. Ya. Nah kemudian ini telah bekerja paling singkat 1 tahun 31 Desember. Jadi kalau dia Januari ya sampai 31 Desember dan setelah itu dia masih kerja, dia masuk. Tapi kalau dia Februari sampai 31 Desember tidak masuk. Atau tapi bisa juga masuk, dia masuknya dari Maret sampai Desember, tapi rupanya ke belakangnya dia juga bekerja, itu masuk. Gitu ya, Bapak sekalian. Itu masuk pendataan. Tapi kalau dia masuknya baru, tapi di luar Januari, dia nggak masuk. Kontraknya dia Maret sampai 31 Desember, sebelumnya dia udah pernah kontrak, dia masuk. Gitu ya. Kemudian ini berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 31 Desember. Kenapa? Karena kita bicaranya adalah P3K. Sehingga usianya memungkinkan kalau ada kita yang usianya lebih dari 40 tahun dan sebagainya. Ya. Jadi gitu Pak, membaca surat inilah kurang lebih begitu. Ini Pak Hasim udah mendahulu nih, harusnya saya menjelaskannya tanggal 24. Gitu ya. Nanti tanggal 24 Bapak Ibu hadir, kita akan launching untuk sistem aplikasinya. Jadi Bapak Ibu silakan bertanya, nanti kami sudah minta ke teman-teman tim teknis BKN untuk secara teknis memaparkan aplikasinya. Jadi cara menginputnya bagaimana, kodenya bagaimana nanti di tanggal 24. Tapi nanti siang Pak Hasim juga sudah ngundang dari tim teknis BKN. Ya. Jadi sudah duluan gitu ya. Tapi jangan mentang-mentang udah di sini nggak hadir tanggal 24, hadir juga, cuma di Zoom aja kok. Gitu ya. Gitu ya. Barangkali nanti ada perkembangan baru. Ya, barangkali ada perkembangan baru gitu ya. Dan Pak Hasim udah bentuk forum juga ya, nanti ada ketemu dengan teman-teman BKD se-Jawa ya. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu, Nah, teman-teman, demikian
penjelasan dari Bapak Abbas Subagja. Kita harapannya ya, kita berdoa sama-sama semoga setelah pendataan ini ada berita gembira dengan dia melihat sumber data bahwa ternyata sangat banyak tenaga honorer kita yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Semoga ada pertimbangan oleh beliau untuk membuat kebijakan baru yang menggembirakan teman-teman kita tenaga honorer. Oke, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.